Hai, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader ya. Hari ini kita akan bahas mengenai pergerakan gold. Yang kemarin kita prediksi bahwa dia akan koreksi kemudian naik gitu ya. Ternyata koreksi tapi tertahan di area ini ya. Jadi dia membreakout trendline 1 jam di time frame 1 jam, kemudian dia karena ini adalah area support di sini. Kemudian dia naik ya, kemudian tertahan di sini ya. Nah, sini juga adalah area resisten ya. Nah, kita lihat nanti ya di hari ini bahwa kemungkinan dia akan turun dulu untuk nge-retest ini sekali lagi. Kalau ini di breakout area di sini ya, maka gold akan turun lebih dalam lagi, kemungkinan bisa menyentuh area ini ya. Trendline di 4 jam. Nah, trendline di time frame 4 jam daily ya. Nah, atau dia menuju area di sini untuk kita buy lagi ya. Tapi apakah hari ini atau besok atau mungkin minggu depan ya, minggu depan kita nggak tahu. Dia nguji ini lagi baru naik gitu. Atau mungkin ini di breakout ya udah berarti dia turun lebih dalam lagi, bisa ke 1760-an sampai 1750. Nah, kita perhatikan hari ini adalah bagaimana respon market di hari ini. Kalau kita lihat daily pola candlestick ya, saya bersihkan semuanya dulu ya. Jadi pola candlesticknya membentuk pola ya ini. Jadi ada dua titik yang sama, bullish and bearish, tapi bukan bearish engulfing ya. Nah, ini bisa mengindikasikan kemungkinan dia akan drop dulu, habis itu baru naik. Karena kita lihat sendiri di sini adalah resisten kuat yang selalu ketika menyentuh area ini gold itu akan turun. Nah, ini kemarin kita udah gambar areanya di sini. Jadi ternyata menyentuh area ini dia turun ya. Sempat turun di harga terendah di hari kemarin itu 18.13. Nah, sekarang kita lihat apakah dia akan turun lebih dalam lagi dari sana, karena dia menembus trendline 1 jam. Atau bisa saja karena di sini adalah ada bullish engulfing ya, di area demandnya dia mungkin nge-retest ini lagi sekali, kemudian dia naik membentuk double bottom ya. Ini bottom 1, mungkin sampai di sini bottom 2, kemudian dia naik. Tapi kita bisa ambil posisi buy juga nanti ketika dia membentuk pola bubble bottom. Nah, bagi yang kemarin sudah buy, kita tinggal nunggu kena stop loss atau TP. Nah, di sini kemarin saya sempat mengatakan kenapa kita nggak buy limit dan langsung pasang stop loss. Nah, karena bisa terjadi seperti ini ya. Jadi kita sudah pasang areanya, tiba-tiba dia turun dulu lebih dalam dari area ini, kemudian baru membentuk pola candlestick engulfing gitu ya. Nah, mending kita tunggu polanya. Sekarang ini ada pola, jadi ada pola bullish engulfing. Nah, baru kita buy ya, buy stop loss di sini, kemudian target TP sesuai dengan rencana yang kemarin itu di 18.40. Nah, cuma sekarang hari ini kita lihat ternyata pembukaan sudah langsung 1 jamnya udah bearish ya. Kemungkinan dia akan menyentuh di sini membentuk double bottom kemudian naik, atau bisa juga malah sebaliknya. Jadi dia tidak membentuk pola pembalikan, dia terus turun dan ini menjadi higher low-nya dan dia mencari lower low ya. Oke, mungkin itu ya untuk gold ya. Nah, kalau kemarin mungkin ada beberapa yang scalping gitu ya. Nah, di sini juga 4 jam yang bentuk pin bar. Jadi ini ada sebuah peluang sebenarnya untuk dia naik. Mungkin ya sebenarnya kalau pin bar dia pasti akan menguji ya paling nggak setengah dari shadownya pin bar ya. Stop lossnya di sini,
kemudian naik. Nah, bisa juga kalian pasang buy lagi. Kemarin mungkin sudah buy dengan lot yang lebih kecil lagi, kita buy di sini, stop lossnya tetap di sini. Yang penting adalah kita sudah tahu bahwa dalam trading itu ada risiko, ya, dan kita sudah ukur berapa risikonya di sini, ya. Jadi ketika kita sudah pasang posisi buy, kita sudah tahu risiko ketika stop loss lah sekian, ya. Jadi terima. Jika kena stop loss ya udah loss gitu ya. Nah, jika kena TP bersyukur dapat profit gitu ya. Jangan lagi misalnya cari lagi keuntungan dengan tidak analisis gitu. Langsung buy hajar-hajar aja gitu. Nah, ini takutnya di pucuk buy ya, dia turun koreksi ya kita floating minus gitu ya. Jadi harus ada dasar analisis kenapa buy di sana, kenapa sell di sana, dan berapa risiko yang dialokasikan ketika kita open posisi. Dalam mengalokasikan risiko pasti kita lihat modal kita berapa, kemudian kita bisa ukur stop lossnya berapa. Nah, trading menjadi judi bukan karena tradingnya, bukan karena forexnya, tapi karena manusianya sendiri ya. Jadi kita sendiri yang menggamblingkan bisnis ini gitu ya. Betul, ini bisnis. Gimana cara menggamblingkan ya, karena pengen cepat kaya gitu. Nah, ini yang mindset yang salah. Makanya jangan pernah pakai modal trading itu pinjaman, karena saya juga mengalami langsung dulu ya tekanannya bagaimana, sehingga ada tuntutan tiap bulan harus sekian ada uang gitu. Trading nggak bisa digitukan, karena market bukan kita yang mengontrol. Market berjalan seperti ya market adanya, karena kan di sana ada buyer dan seller. Jadi itu murni adalah sebuah perilaku ya, buyer dan seller. Jadi bukan, kita nggak bisa ngontrol seorang perilaku orang di seluruh dunia, itu nggak bisa. Ketika kita beli ada aja yang jual, ketika kita jual ada aja yang beli gitu. Sama seperti yang lain lah, pasar pasti ada buyer dan ada seller gitu ya. Nah, itu yang menggerakkan market sebenarnya, bukan kita ya. Jadi jangan pernah mengira kita yang menggerakkan market. Jadi makanya selalu tahu di awal berapa resiko ketika kita open posisi. Jadi harus tahulah caranya untuk menghitung gitu ya. Kalau saya pasang buy di sini, stop loss di sini, berapa kemungkinan rugi saya ya. Jadi harus seperti itu. Dan berapa target profit untuk analisa ini. Nah, gitu ya. Itu sebenarnya cara trading yang benar ya, dan selalu mengalokasikan kerugian. Karena dalam trading itu hanya dua pilihan, kalau nggak jadi buyer ya jadi seller. Nah, masa sih 100 open posisi menggunakan analisis, technical analysis 100 kali gagal gitu, nggak mungkin. Kecuali mungkin kalau kita overload belum sampai 100 kali udah tewas, artinya margin call ya. Sehingga ya udah, sebelum kita menyelesaikan target 100 kali udah duluan habis, nggak bisa trading, sehingga nggak bisa mengurangi loss itu atau margin call itu ya. Jadi itulah kenapa alokasi itu penting, manajemen. Karena yang paling poin penting dalam trading sebenarnya bukan technical analysis tapi money management ya. Kalau kita awam di awal-awal pasti gak percaya, pasti ada holy grail, pasti ada teknik analisa yang 100% benar, itu gak ada. Jadi saya pengalaman trading mencari-cari teknik analisa 100% benar itu gak ada. Jadi mungkin tingkat kebenaran sekitar 70, 80, jadi seperti itu ya. Nah, karena ada kesalahan, kesalahan itu pasti ada risiko. Nah, perkecil risiko, perbanyak rewardnya. Ketika analisis, ketika profit lebih besar daripada risiko, harus dikonsistenkan. Risiko misalnya targetnya 1-3%, 1-3%, jangan melebihi itu. Kalau target profit ya pasti harus lebih dari 1-3% ketika kita open posisi. Nah, itu caranya. Nah, itu untuk analisa gold ya. Jadi masih ada opsi buy ya. Kita dengan target profit jadi 18.40. Kemudian nanti kita tunggu apa yang akan terjadi di hari ini. Nah, kalau kita lihat trendline sebenarnya ini udah breakout trendline 1 jam ya.
Nah, trendline juga kadang-kadang bisa salah juga kan dalam penempatannya. Nah, kemarin kenapa sih di sini dia menyentuh ini gitu ya, menyentuh bottomnya. Ini trendline bisa digambar kan, dia menggambarkan adalah apa yang titik terendah dari sebelumnya ya. Ini garis titik-titik terendah sebelumnya. Kalau kita gunakan ini kan 2 titik ya, ini sama ini, nah gambar seperti ini. Tapi kalau kita gunakan 2 titik ini, terendah ini dengan titik terendah ini, ya beda lagi gambarnya. Nah gitu. Nah kalau itu dipakai dia belum membreakout, nah kan agak aneh ya, seperti itu. Jadi mungkin dia turun ke sini lagi baru naik. Nah akhirnya kita bisa buy lagi di sini, stop loss di sini, sehingga risikonya juga kecil ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya masih buy ya, karena kita lihat trennya masih bullish dan dia belum breakout. Kalau kita 2 titik ini kita pakai patokan untuk gambar trendline yang belum membreakout. Oke, mungkin kalau 2 titik ini yang kita pakai sudah di breakout, jadi seperti itu ya. Oke, mungkin sekian ya dulu analisa dari gold. Jadi kita lihat peluang-peluang yang analisa kemarin ya, yang masih dalam proses menuju DP atau stop loss. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube Netrindo Trader. Jangan lupa like, kemudian komen, dan juga share video ini. Kemudian yang baru nonton jangan lupa subscribe dan selalu aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update video dari kami.